Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Katolik khusus untuk kelas 8 di tingkat SMP Negeri 6 Cibal pada tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang saya bahas pada kali ini adalah berjudul Panggilan dan Perutusan Murid-Murid Yesus. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan pemantik di dalam pelajaran ini, yang pertama, tahukah kalian siapa saja murid Yesus? Yang kedua, apakah kalian juga menyadari diri sebagai murid Yesus? Dan yang ketiga, sadarkah kalian bahwa kita juga mendapat tugas perutusan dari Yesus? Yesus hadir ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus ingin mengikut sertakan orang lain menjadi partner dalam melaksanakan karyanya itu. Dia memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Dia juga mempersiapkan dengan sungguh-sungguh para muridnya melalui pengalaman langsung, bergaul, dan hidup bersama dengan Yesus. Para murid-muridnya mengalami sendiri, mendapat pengajaran, dan dibekali dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan menjadi murid Yesus, mereka diberikan tugas perutusan. Bagaimana Yesus memanggil mereka? Siapa saja yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid-muridnya? Dan apa syarat untuk dapat mengikuti Yesus? Serta apa saja tugas perutusan sebagai murid Yesus? Dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus? Baik anak-anak, pada pelajaran kali ini, kita akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama, panggilan murid Yesus. Lalu yang kedua, tugas perutusan sebagai murid Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu. Berkat kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau sudi mengumpulkan kami pada hari ini untuk belajar bersama tentang panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mempelajari poin yang pertama, poin A, yaitu panggilan murid Yesus. Tujuan pembelajaran pada poin A ini adalah peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, menjadikan mereka partner dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Panggilan ini diterima dengan berbagai reaksi. Beberapa orang langsung merespon tanpa ragu, meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk mengikuti Yesus. Namun, ada juga yang memberikan syarat sebelum mengikutinya, atau bahkan menolak karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta. Yesus menginginkan para murid
untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya. Mereka diharapkan datang kepadanya, memahami maksud panggilannya, dan menjalin hubungan pribadi yang mendalam dengannya. Untuk mengikuti Yesus, mereka harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mendahulukan kepentingan orang lain dalam memilih murid-muridnya. Yesus tidak membeda-bedakan latar belakang, memilih dari berbagai profesi dan status sosial. Peristiwa panggilan ini terus berlangsung hingga kini, di mana Yesus memanggil semua orang untuk menjadi murid-Nya. Para peserta didik kelas 8 diharapkan untuk menyadari panggilan ini dan menemukan kemantapan dalam menjalani hidup kekatolikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang pertama dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah menggali pengalaman tentang panggilan. Pada pelajaran ini, anak-anak diminta untuk menggali pengalaman hidup berdasarkan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah panggilan Tuhan sudah kita rasakan dan sudah kita jalankan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing? Baik, kita akan sama-sama sebelum melanjutkan pelajaran ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu berikut. Baik anak-anak, setelah kita bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Ku Dengar Panggilan Tuhan, berdasarkan lagu yang kita nyanyikan bersama, apa makna dari lagu tersebut? Setelah menyimak lagu tersebut, dengan tuntunan pertanyaan, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah tentang Pastor Franz. Wawancara dengan Pastor Franz. Pastor, bisakah Anda ceritakan pengalaman perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyakan pada Pastor Franz. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Maka, ketika lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan ke SMEA atau Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK. Dan saya memilih jurusan akuntansi di SMEA. Di SMEA inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan, baik di sekolah maupun di wilayah, seperti ikut mudika, KOR, dan sebagainya. Dan tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya mulai merasakan benih-benih panggilan itu bertumbuh seiring dengan itu cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis, ujar Pastor Franz. Begitu lulus SMEA, saya memberanikan diri minta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Lanjut Pastor Franz. Bagaimana bisa akhirnya orang tua mengizinkan? Tanyaku lebih lanjut. Karena melihat kemauan saya yang sudah bulat, saya masih ingat yang dikatakan oleh ayah saya waktu itu bahwa kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tak ada seorang pun manusia yang dapat menghalanginya. Akhirnya dengan berat hati, orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari, kata Pastor Franz. Setelah diizinkan, kisah selanjutnya seperti apa Pastor Franz? Saya akhir mendaftar dan mengikut sejumlah tes masuk seminari dan lolos dan tinggal di asrama. Awalnya memang cukup berat, harus tinggal di asrama berpisah dengan orang tua
dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya, dan bagaimana semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu, karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan dan harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam dengan pilihan ini. Karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Begitu sekilas perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita Pastor Franz. Cerita yang sangat menarik. Terima kasih Pastor. Semoga jejak perjalanan panggilan hidup dan imamat Pastor Franz akan terus menghasilkan buah di ladang Tuhan. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Franz tersebut. Setelah mendengar cerita tentang Pastor Franz dan lagu Ku Dengar Panggilan Tuhan adalah sebuah himne yang mengungkapkan kesedihan seseorang untuk mengikuti Yesus Kristus, meskipun harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Makna dari lagu ini yaitu sebagai panggilan untuk mengikuti Yesus, kesedihan untuk mengikuti Yesus, kesulitan dalam mengikuti Yesus, anugerah Tuhan, komitmen seumur hidup. Lagu ini mengajak para pendengar untuk mendengarkan dan merespon panggilan Tuhan dengan komitmen penuh dan siap menghadapi tantangan dan dengan keyakinan bahwa anugerah Tuhan akan selalu mendukung mereka dalam perjalanan iman. Cerita tentang perjalanan panggilan hidup Pastor Franz mengandung makna mendalam tentang arti dan makna hidup yang dapat diambil dari berbagai aspek sebagai berikut. 1. Pencarian jati diri dan panggilan hidup pada awalnya. Pastor Franz tidak memiliki impian untuk menjadi seorang imam. Yang kedua, mengikuti panggilan hati meskipun berhadapan dengan tantangan. Pastor Franz menghadapi tantangan dari orang tua yang keberatan dengan keputusan untuk menjadi imam. Keberatan dengan keputusannya untuk menjadi imam karena ia adalah anak satu-satunya yang diharapkan untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Yang ketiga, pengorbanan dan komitmen. Pastor Franz menceritakan bahwa awal tinggal di seminari penuh dengan pengorbanan, seperti harus berpisah dari keluarga dan meninggalkan kesenangan duniawi. Namun, dia melihat kesulitan tersebut sebagai ujian yang memperkuat panggilan hidupnya. Yang keempat, kebahagiaan dalam mengabdi dan melayani. Pastor Franz mengungkapkan bahwa ia merasa sangat bahagia dengan pilihan hidupnya sebagai imam. Yang kelima, penerimaan kehendak Tuhan. Kisah Pastor Franz juga menunjukkan keyakinan mendalam akan kehendak Tuhan secara keseluruhan. Cerita Pastor Franz mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan panggilan hidup, memilih keberanian untuk mengikutinya meskipun menghadapi tantangan, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelayanan dan pengabdian. Cerita ini juga menggarisbawahi nilai-nilai spiritualitas, keteguhan iman, dan komitmen dalam menjalani hidup yang bermakna. Setelah mendengarkan cerita tentang Pastor Franz dan mengetahui makna di balik cerita tersebut, maka pada kesempatan ini marilah kita menggali inspirasi dalam kitab suci tentang peristiwa panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Yang kedua yaitu dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Dan yang ketiga dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32.
Dan yang keempat adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Perlu diingat dan diketahui oleh anak-anak bahwa dalam hal membacakan kitab suci, itu tidak bisa diwakili dengan kertas apapun. Harus menggunakan kitab suci karena itu adalah buku suci yang telah diberkati oleh seorang imam. Baik, setelah anak-anak membaca kitab suci dari keempat kitab tadi, maka pertanyaan penuntun untuk mengetahui isi lebih jelas dalam kitab suci itu yang pertama, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? 2. Apa saja reaksi dan tantangan para murid ketika dipanggil Yesus? Dan yang ketiga, apa saja syarat untuk mengikuti Yesus dan tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu. Dan anak-anak sebagai yang keempat, apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Dan yang kelima, siapa saja nama 12 Rasul Yesus? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini anak-anak, silakan klik link di bawah ini sebagai referensi untuk materi yang telah kita pelajari hari ini. Pokok pembahasan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti Yesus. Kisah panggilan para murid-muridnya selalu diawali dari Yesus, dia yang mengambil inisiatif yang pertama. Reaksi murid yang dipanggil Yesus beragam. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Sampai saat ini pun, Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi murid-muridnya, menjadi partner dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Refleksi dan aksi, anak-anak diminta untuk melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran hari ini dengan panduan sebagai berikut. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Kita tahu bahwa dengan menerima sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu, menerima panggilan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus? Ataukah masih ragu-ragu? Apakah kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Apakah kehidupan kalian sehari-hari? Apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai dengan harapan Yesus? Anak-anak terkasih, setelah kita mendengarkan pelajaran pada hari ini, marilah kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa hadir selalu dalam pelajaran kami. Kami mohon berkatilah dan dampingilah kami dalam seluruh siaran dan perjuangan hidup kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, marilah kita menutupi seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Selain berdoa, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semoga Tuhan memberkati.